selamat sore. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan kembali lagi pada sesi ini kita akan membahas ataupun melihat informasi-informasi terbaru terkait dengan dinamika dari kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui, beberapa waktu belakangan ini di media sosial ramai sekali membahas tentang Baradae. Nah tadi sebelum saya membuat konten ini, saya baru saja mendapatkan satu berita di media sosial. Akhirnya katanya diberitakan bahwa Baradae ini buka suara. Nah karena itu teman-teman, seperti apa informasinya, mari kita simak terlebih dahulu. Ya, informasinya seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Saya akan share screen-nya supaya kita sama-sama mendapatkan informasi terbaru, karena memang ini telah memunculkan banyak respon di kalangan masyarakat. Nah ini dia teman-teman, di sini tuliskan bahwa saksi kunci penembakan Brigadir J, Baradae buka suara. Lalu di sini beritakan bahwa ya Baradae alias Richard Eliezer buka suara terkait dengan kasus baku tembak antara dirinya dengan Brigadir J di rumah mantan Irjen Verdi Sambo. Lalu teman-teman, di sini beritakan bahwa kesaksian Baradae disampaikan saat wawancara di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Juru bicara LPSK Ruli Novian mengatakan wawancara Baradae dilakukan karena yang bersangkutan katanya di sini mengajukan perlindungan. Nah teman-teman, ini ya. Lalu di sini beritakan bahwa menurutnya wawancara bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi pemohon perlindungan dari lembaga tersebut. Berarti ini artinya teman-teman ya, Baradae ini mengajukan perlindungan ya, permohonan perlindungan ya. Saat diwawancara LPSK, Baradae buka suara perihal rentetan peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Walakin Ruli tidak memerinci bagaimana peristiwa kematian Brigadir J versi Barada tersebut ya. Dia menceritakan dengan baik terkait runutan peristiwa dalam konteks yang diketahuinya. Ya ini dia, coba kita lihat ya, saya coba perbesar supaya teman-teman juga mendapatkan informasinya ya. Jadi kita bisa berbagi informasi. Baradae buka suara soal kematian Brigadir J dan minta perlindungan saksi LPSK. Ada ancaman? Nah ini dia teman-teman, masih tanda tanya ini ya. Jadi di sini diuraikan bahwa kasus baku tembak ya. Ya teman-teman, mengenai istilah-istilah kasus baku tembak ini sebenarnya kalau Pak Kamarudin sendiri sudah menyampaikan ya bahwa beliau dengan pihak keluarga tidak setuju dengan penggunaan istilah itu karena mereka meyakini bahwa tidak ada adegan demikian karena tidak ada bukti ya, kecuali kalau ada bukti katanya. Lalu di sini diuraikan bahwa ya atas nama Brigadir J dan Baradae di rumah ya Irjen Verdi Sambo masih dalam status penyelidikan hingga saat ini. Peristiwa naas yang menewaskan Brigadir J karena tembakan ini menyedot perhatian publik sejak ya pada Senin 11 bulan Juli lalu. Memang teman-teman, ini sudah tanggal 23 ya, sudah beberapa hari, memang hampir 2 minggu ya pemberitaan terkait dengan Baradae ini dan juga mengenai ya ada apa di balik meninggalnya Brigadir Joshua ini masih menjadi tanda tanya yang kemudian serius diamati ya oleh kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan juga selevel ya pemimpin ataupun kepala negara, Pak Jokowi sudah memberikan atensi terhadap hal yang seperti ini. Bahkan kalau teman-teman masih ingat, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ini diberitakan sudah 2 kali memberikan komentar terkait dengan hal yang seperti ini. Nah teman-teman, informasi-informasinya seperti yang ada di layar kalian semua di sini sangat jelas ya. Dia menyebut hal itu sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK dalam melindungi saksi dan korban, yakni untuk memperkuat pembuktian hukum. Dalam konteks itu, perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban diharapkan membantu pengungkapan sebuah perkara secara terang. Nah ini memang yang sampai hari ini diinginkan oleh pihak keluarga ya, terutama juga dalam hal ini Pak Kamarudin sudah beberapa kali menyampaikan pendapat ataupun suara supaya pada akhirnya ada kebenaran yang terungkap di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ya, ini memang foto-foto yang beredar di media sosial beberapa waktu yang lalu sebenarnya mengenai ya Baradae ini belum diketahui ya, karena pada awal-awalnya pemberitaannya itu hanya disebutkan Baradae, tapi kita nggak tahu ini yang dimaksudnya Baradae siapa. Barulah beberapa hari kemudian muncul informasi-informasi yang kemudian disebut diduga sebagai Baradae, dan ini foto-foto yang kemudian ya beredar di media sosial. Tetapi di sini sudah bukan tulisan diduga, tetapi di sini tuliskan Baradae. Ajudan Irjen Verdi Sambo buka suara ke LPSK, ungkap informasi ya penembakan Brigadir J. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah informasi-informasi yang ramai beberapa waktu belakangan
yang telah menarik perhatian publik. Ya, kita harapkan supaya pada akhirnya nanti ya ini bisa mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Semoga saja nanti kebenarannya yang terungkap, jadi kita sebagai warga negara mendapatkan informasi yang valid, yang benar terkait dengan hal yang seperti ini. Karena teman-teman, pihak keluarga pun juga sudah mengupayakan ya agar hal ini diungkap seterang-terangnya ke publik. Jadi kita harapkan nantinya semuanya bisa berjalan dengan lancar, yaitu yang kita harapkan supaya semuanya terungkap dan pihak keluarga mendapatkan keadilan seperti yang mereka inginkan. Itu yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, sebagai sesama warga negara tentu kita patut memberikan dukungan ya kepada pihak aparat yang mungkin teman-teman, kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat ada beberapa jenderal yang kemudian turun tangan ya untuk mengungkap ya kebenaran di balik dari semuanya ini ya, tetapi kita nantikan saja kira-kira nanti seperti apa hasilnya. Karena kemarin teman-teman kalau kalian perhatikan di video sebelumnya saya sudah menguraikan mengenai informasi yang katanya pihak dari keluarga mengajukan permohonan untuk melibatkan ya Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melakukan otopsi ulang ya terhadap almarhum Brigadir Joshua ini ya, Nopriansah Huta Barat kalau nggak salah namanya itu teman-teman ya. Jadi kita harapkan semuanya bisa terlaksana dan terrealisasi dengan baik, itu yang kita harapkan sebagai sesama warga negara tentunya. Jadi teman-teman sekalian, semoga saja semuanya bisa terungkap dan kemudian ya pihak keluarga yang mengharapkan keadilan ada di balik dari semuanya ini bisa didapatkan oleh mereka, karena memang ini hal yang tidak diinginkan oleh semua kalangan tentunya, tapi apalah daya ini sudah terjadi dan kita harapkan supaya diungkap seterang-terangnya ke publik. Nah, supaya kemudian opini publik tidak terus ini teman-teman ya bertanya-tanya ataupun kemudian memunculkan banyak penafsiran yang ada di media sosial seperti yang teman-teman semua ketahui. Jadi teman-teman sekalian, kita doakan saja yang terbaik supaya pada akhirnya keluarga yang ditinggalkan juga tetap kuat di dalam Tuhan, supaya pada akhirnya keluarga yang ditinggalkan tetap berharap bahwa kebenaran di balik dari semuanya ini pasti akan terungkap pada akhirnya. Kita berharap bahwa kebenaran di balik semuanya ini pada akhirnya akan terang benderang dan orang-orang yang kemudian melakukan hal tersebut ya ataupun kemudian siapa saja yang terlibat di balik dari semuanya ini ya supaya kemudian terungkap dan informasinya semakin jelas teman-teman. Jadi itu yang kita harapkan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih untuk kalian yang sudah juga memberikan perhatian ataupun support, karena memang beberapa hari belakangan ini kita intensif sekali membahas mengenai hal ini. Ya sebagai sesama warga negara tentu patutlah kita memberikan respon ataupun perhatian terhadap hal yang seperti ini, karena ini sudah menjadi isu nasional ya, bukan hanya di kalangan kelompok masyarakat tertentu, tapi ini sudah menjadi isu nasional yang kalau kita lihat di media sosial ya teman-teman sekalian, informasi-informasinya itu sudah beredar luas dan banyak kalangan sudah memberikan komentar, banyak kalangan sudah memberikan pendapat terkait dengan hal yang seperti ini. Banyak banget yang sudah memberikan pendapat. Jadi pada akhirnya kita terus doakan yang terbaik supaya kebenaranlah yang terungkap. Terima kasih.